Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang operasional asuransi jiwa syariah, Islamic Life Insurance. Karena di dalam asuransi syariah terdapat dua ragam asuransi, dua produk asuransi, yaitu jiwa dan umum, maka ketika kita membahas operasional asuransi jiwa syariah atau Islamic Life Insurance, itu akan lebih menarik ketika kita juga membahas asuransi umum syariah, ya, sehingga keduanya saling terkait. Kita dapat mengkomparasikan keduanya. Untuk lebih memudahkan kita dalam membahas operasional asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah, di sini saya memberikan rumusan masalah, yaitu bagaimana keterkaitan antara akad di dalam asuransi syariah, perwujudan ta'awun, klaim, dan juga reasuransi syariah. Klaim di sini nanti pengelolaan dana sampai keluar klaim atau manfaat kepada tertanggung, ya. Sehingga dengan kita membahas akad, perwujudan ta'awun, klaim, dan reasuransi syariah, kita sudah menjelaskan mengenai operasional asuransi jiwa syariah. Sebelum kita masuk kepada operasional asuransi syariah, atau yang pertama akad dulu, ya. Pada awal pembahasan ini, marilah kita ingat-ingat kembali, karena pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas tentang produk yang ada di dalam takaful asuransi syariah, ya. Produk asuransi syariah itu terbagi menjadi dua, ada takaful keluarga, ada takaful umum, ya. Takaful keluarga itu berarti perlindungan terhadap jiwa, ya, baik itu nanti jiwanya meninggal dunia ataupun mengalami kecelakaan. Yang kedua yaitu takaful umum, yang dilindungi yaitu finansial dari orangnya. Takaful keluarga dibagi menjadi dua, takaful individu dan juga takaful grup, ya. Takaful individu yaitu produk asuransi yang tujuan asuransinya diberikan kepada individu perorangan ataupun keluarga. Jadi nanti tergantung polisnya bagaimana, individu perorangan atau keluarga. Kalau BPJS kan itu biasanya ketika salah seorang dari satu keluarga itu mendaftar, maka harus mendaftar semuanya. Nah, itu termasuk individu, ya. Terus kemudian ada takaful grup. Kalau takaful grup berarti itu kelompok yang mengasuransikan kelompoknya. Misalnya sekolah mengasuransikan kesehatan muridnya, biro perjalanan mengasuransikan jiwa dari penumpang. Terus kemudian takaful umum. Kalau takaful umum ini perlindungan kepada finansial, seperti kebakaran, kecelakaan, transport laut, darat, konstruksi juga bisa diasuransikan, kerusakan mesin dan lain-lainnya yang mengancam finansial dari seseorang. Ada satu produk asuransi yang kadang kita bingung untuk membedakannya, yaitu takaful dana pendidikan. Kalau dana pendidikan ini kira-kira masuk kepada takaful keluarga atau takaful umum. Kalau kita cermati di beberapa literatur, dana pendidikan ini masuk kepada takaful keluarga. Karena kalau orang tidak mengenyam pendidikan, tidak ikut asuransi, yang terancam itu sebenarnya bukan finansialnya, tapi jiwa dari manusia itu yang terancam. Jiwa daripada manusia yang tidak mendapatkan pendidikan. Setelah kita mempelajari pembagian produk takaful yang ada di asuransi syariah, kita kembali kepada rumusan masalah awal yang akan kita bahas, yaitu mengenai akad. Sebelumnya juga kita sudah membahas tentang akad. Di sini saya akan membahas tentang urgensi akad dan menyinggung tentang rukun dan syarat daripada akad di dalam asuransi syariah. Mengapa kita harus membahas akad di dalam operasional asuransi syariah? Akad di dalam asuransi syariah, kalau boleh saya kiaskan,
itu seperti kita mempunyai mobil. Ketika kita menggunakan mobil tersebut dan memasukkan kunci, menghidupkan mobil, nah kunci yang ada di dalam mobil itu merupakan akad, ya. Jadi akad itu adalah kunci di dalam negosiasi asuransi syariah, ya. Awal mula yang dilakukan di dalam asuransi syariah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Hal itu penting. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, di situ didefinisikan bahwasanya asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan dirinya kepada tertanggung. Perjanjian dua belah pihak atau lebih. Dari definisi ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya akad itu merupakan hal yang urgent, ya, hal yang harus ada di dalam asuransi syariah. Kalau kita kaitkan juga dengan definisi yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional Indonesia pada tahun 2001 tentang asuransi syariah, di sini bisa kita garis bawahi bahwasanya asuransi syariah itu adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong. Nah, maka ketika ada seseorang yang tolong menolong, itu ya harus ada transaksi terlebih dahulu. Siapa yang mau ditolong, siapa yang menolong, sehingga ada keterkaitan antara orang yang mau menolong dan orang yang ditolong, menjadi saling terikat, berpacu, saling membantu di antara tertanggung yang satu dengan tertanggung yang lain, dan juga dikoordinir oleh perusahaan asuransi syariah. Lebih dalam lagi ketika kita mau mengkaitkan dengan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena ini asuransi syariah, ya. Beliau mengatakan bahwasanya akad di dalam Islam itu dibangun atas dasar perwujudan keadilan, menjauhkan dari penganiayaan. Dari sini justru menyinggung dari prinsip takaful, prinsip yang ada di dalam asuransi syariah, yang mana notabene asuransi syariah dikenal sebagai asuransi yang transparan, asuransi yang meminimalisir gharar, ketidakjelasan, meminimalisir ketidakadilan, jauh hal-hal yang membuat kerugian kepada seseorang. Masuk sedikit kepada pembahasan akad di dalam asuransi syariah. Yang pertama, ini saya mengutip Jumhurul Ulama, rukun akad ada 3, yaitu sighot, akiden, dan juga objek akad. Sighot berarti ya lafal ijab dan juga qabul, ya. Kalau di era sekarang itu mendaftar asuransi syariah tidak harus datang. Kalau saya tadi membaca di OJK, itu mekanisme mendaftar di asuransi syariah itu sekarang bisa online. Jadi sighotnya itu ya dengan tertulis kemudian ditandatangani. Ketika kita tanda tangan berarti kita sudah setuju dengan regulasi yang ada di dalam asuransi syariah, dengan sighot yang ada di dalam polis tersebut. Terus kemudian akidain, orang yang saling mengikatkan dirinya, orang yang saling berjanji. Ini jadi asuransi syariah itu beda dengan wakaf, ya. Wakaf itu kan hanya salah satu orang, hanya ijab saja, kalau qabulnya tidak wajib. Tapi kalau di dalam asuransi syariah itu harus ada 2 orang, antara perusahaan dan juga antara tertanggung atau antara peserta. Terus kemudian objek akad. Objek akad ini harus diketahui spesifikasinya, ya. Dari pihak perusahaan harus menjabarkan produk secara detail, ya, kalau memang pesertanya belum paham, dan juga harus jujur sehingga dalam mereka mengikatkan dirinya itu tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa terbodohi. Kalau memang tidak saling bertemu pendaftarannya, negosiasinya melalui online, berarti harus dijabarkan secara rinci di dalam brosur. Secara rinci, akad yang ada di dalam asuransi syariah tertera di dalam bagian berikut ini, ya. Jadi secara umum ada 2, tijaroh dan juga tabarruk, ya. Tijaroh dan juga tabarruk. Tabarruk berarti
saling tolong menolong, akadnya saling tolong menolong. Kalau tijarah berarti akadnya komersial, bisnis. Terus kemudian tijarah itu juga terdapat di dalamnya ada akad wakalah bil ujroh. Jadi ketika kita bisnis itu berarti kita harus memperhatikan orang yang mengelola bisnis. Dalam artian apa? Ya ada persenan tersendiri, ya ada persenan tersendiri bagi orang yang mengelola. Terus kemudian tijarah murni, akadnya itu ada 3. Yang pertama wakalah bil ujroh, mudarobah mustarokah. Berarti di dalam asuransi itu ada wakalah bil ujroh 2 ya, karena pihak perusahaan itu selain mengelola dana tabarruk itu juga mengelola investasi. Nah, jadi perusahaan itu memperoleh upah dari 2 tersebut, mengelola dana tabarruknya dan juga mengelola bisnis yang ada di dalam asuransi syariah. Setelah kita membahas tentang akad, urgensi akad di dalam asuransi syariah, rukun dan juga syarat yang harus dipenuhi oleh akidain ya, dari orang yang tertanggung dan juga penanggung pihak perusahaan asuransi. Selanjutnya kita membahas tentang mekanisme pengelolaan dana sehingga sampai bisa diwujudkan di dalam bentuk klaim. Di sini bisa kita cermati ada beberapa poin. Yang pertama, perwujudan ta'awun itu ditandai dengan sesama peserta mengikatkan dirinya untuk saling menanggung. Yang menanggung itu semua peserta ini, penanggungnya ya. Karena mereka yang mengumpulkan dana, sedangkan pihak perusahaan ini hanya mengelola saja ya. Pihak perusahaan hanya mengelola ya. Terus kemudian peserta memberikan kontribusi ya, memberikan premi ya, premi. Setelah memberikan premi, kontribusi dari para peserta dikumpulkan menjadi dana kebajikan atau tabarruk fund. Yang kelima, di sini perlu digarisbawahi ya, yang membedakan antara asuransi syariah dan asuransi umum, bahwasanya perusahaan itu hanya sebagai fund manager, yaitu sebagai pengelola. Karena perusahaan sebagai pengelola saja, berarti ada persentase upah, persentase ujroh, persentase fee yang diberikan kepada perusahaan. Ada persentase yang diberikan sebagai wakalah bil ujroh, ada yang sebagai tabarruk. Terus kemudian peserta yang menderita musibah mendapatkan manfaat santunan dari dana kebajikan. Nah, setelah kita mengetahui perwujudan ta'awun secara umum ya, tolong menolong secara umum, kita masuk kepada pembahasan operasional pengelolaan dana. Yang pertama, pengelolaan dana di sini kita akan membahas yang takaful keluarga ya. Kita akan membahas yang takaful keluarga dulu, karena mekanisme pengelolaan dana sampai jadi klaim, sampai dengan jadi manfaat yang diberikan kepada para peserta itu berbeda dengan mekanisme takaful umum ya. Apa yang membedakan? Kita simak sebagai berikut. Premi yang dibayarkan di dalam takaful keluarga dulu ya. Takaful keluarga berarti individu dan juga grup ya. Di dalam takaful keluarga itu ada 3 dana yang dibayarkan oleh para peserta. Yang pertama, peserta wajib membayarkan dana tabarruk, dana saling tolong menolong ya. Kemudian peserta juga dianjurkan untuk membayar dana investasi individu ya, individu. Jadi dananya ada 3 nanti. Ada tabarruk, dana investasi individu, tabungan sendiri, tabungan perorangan dan juga investasi ya. Ini tabungan ya, paling mudahnya di sini. Ini tabungan ya. Tabungan ya. Jadi tabarruk, tabungan dan juga investasi. Dana tabarruk
ini tidak bisa dijadikan sebagai dana investasi, tetapi sebaliknya dana investasi, dana tabungan itu bisa dijadikan dana tabarruk ketika seseorang yang mempunyai, yang memiliki, yang berhak mempunyai itu merelakan untuk diberikan kepada teman lainnya yang mengalami musibah. Tapi ketika tidak, maka dana tabungan itu bisa dicarikan sendiri. Investasi kalau untung ini ya bisa didapatkan oleh peserta, dan juga tentunya nanti dibagi dulu ya, dibagi persentasenya. Di sini nanti pihak perusahaan itu akan mendapatkan 3 dana. 3 dana itu dari mana? Yang pertama karena sudah mengelola dana tabarruk. Ya, sudah mengelola dana tabarruk, terus kemudian mengelola investasi, dan juga ketika terdapat surplus underwriting ya, maka perusahaan ini juga mendapatkannya. Tabarruk dikeluarkan menjadi klaim. Nah, kalau terjadi surplus underwriting ya, kelebihan setelah dikurangi beban asuransi syariah, reasuransi syariah, klaim dan pajak, terus juga kemudian sudah diberikan akad wakalah bil ujroh kepada pihak perusahaan, maka nanti ada persentase yang diberikan kepada atas kelebihan uang atau surplus underwriting ya, baik itu dari nasabah, terus klaim, dan juga perusahaan. Berapa persentasenya? Persentasenya tentunya nanti disesuaikan dengan polis yang ada di dalam asuransi syariah. Kalau mengenai akad wakalah bil ujroh atau upah yang didapatkan oleh perusahaan, ini lebih jelasnya di sini. Perusahaan mendapatkan pendapatan dari akad wakalah bil ujroh ya, karena sudah mengelola tabarruk, terus kemudian karena sudah mengelola investasi, terus kemudian juga mendapatkan profit ya. Berbeda dengan sistem pengelolaan dana tabarruk yang ada di dalam takaful umum ya. Kalau di dalam takaful umum itu tidak ada tabungan individu ya, tidak ada tabungan individu. Di dalam takaful umum itu hanya ada 2 dana ya, kontribusi ya. Jadi peserta membayarkan dana, kemudian ketika dananya sudah terkumpul maka terus investasinya ini nanti bareng-bareng bersama-sama. Kalau investasi mendapatkan untung, dimasukkan kepada dana tabarruk. Dana tabarruk kemudian dikurangi, dibayarkan untuk beban asuransi, baik itu klaim dan juga dana operasional yang lainnya. Ketika terjadi surplus operasional, dalam operasional ini terjadi kelebihan, maka tentunya nanti akan dibagi persentase ya, dibagi keuntungannya. Jadi dari dana investasi maupun dana tabarruk, kalau ada lebihnya, kalau ada surplusnya, maka akan dibagi. Persentasenya bagaimana? Ya tergantung yang ada di dalam polis perjanjiannya. Kalau di sini dicontohkan 30% dan 70%. 70% itu untuk untung para peserta dan 30% untuk untung perusahaan. Terus kemudian kriteria pemberian klaim ya, kriteria pemberian klaim ya. Jadi kalau di dalam asuransi syariah itu jelas ya, pengeluaran klaim dan juga pemasukan dananya jelas. Ini kelebihan yang ada di dalam asuransi syariah. Apa yang dimaksud dengan kriteria pemberian klaim? Kriteria pemberian klaim itu adalah mekanisme pemberian klaim ketika peserta itu mengalami musibah ataupun peserta itu habis kontraknya ataupun peserta itu mengundurkan diri. Nah, ketika peserta mengalami musibah, habis kontrak, mengundurkan diri, itu apa yang akan didapatkan ya? Kalau peserta mengalami musibah, maka yang akan didapatkan
orang tersebut akan mendapatkan dana tabarruk. Ya, jadi dana yang dikumpulkan oleh para peserta dan diberikan kepada. Jadi ini mekanisme yang ada di takaful keluarga ya. Karena ada tiga, dana tabarruk, ya, terus kemudian persentase investasi. Investasi tadi kan dibayarkan. Nah, ada persentasenya yang buat perusahaan, ada persentasenya yang untuk perusahaan dan peserta. Ya, jadi mendapatkan persentasenya tetap, meskipun dia musibahnya sampai meninggal berarti nanti dibayarkan kepada ahli warisnya, dan juga dia akan mendapatkan dana tabungan yang didapatkan atau yang dikumpulkan selama dia masih hidup. Ada tabungan individunya, jadi ini tabungan tidak diolah-olah, investasi sendiri, dana tabarruk sendiri, tabungan sendiri. Nah, terus kemudian kalau habis kontraknya gimana? Ya, jadi selama 17 tahun misalnya, terus kemudian habis kontraknya, maka dia akan mendapatkan dana tabarruk juga ya. Dana tabarruk, dan kalau ada surplus underwriting, kalau sudah dikurangi oleh operasional lainnya, karena dia hanya habis kontrak, tidak mengalami musibah. Kalau musibah berarti kan diberikan dananya secara pure ya. Terus kemudian persentase investasi ya sama dengan yang atasnya, dan juga tabungan. Yang membedakan dia mendapatkan dana tabarruk setelah dikurangi operasional. Jadi sedikit ya meskipun dia mendapatkan dana tabarruk. Terus atau peserta itu mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri berarti dia ya tidak mendapatkan dana tabarruk. Dia hanya mendapatkan tabungan yang selama ini dia sudah tabung, dan juga dia hanya mendapatkan dana persentase dari investasi. Jadi ini operasional dalam asuransi jiwa syariah. Kalau yang umum itu berarti tidak ada tabungannya ini ya, tidak ada tabungannya. Berarti hanya investasi dan juga dana tabarruk. Terus kemudian yang terakhir, kebanyakan dari perusahaan asuransi syariah itu mereka juga mengantisipasi kerugian, karena bisa jadi nanti akan terjadi defisit ya, defisit underwriting ya, kekurangan dana di dalam operasional asuransi syariah. Maka untuk meminimalisir kekurangan dana di dalam asuransi syariah, baik takaful individu ataupun takaful umum, kebanyakan dari asuransi tersebut juga mengasuransikan ulang peserta yang tertimpa musibah. Mereka juga akan mendapatkan persentase investasi dana-dana yang ada di dalam perusahaan tersebut kepada perusahaan penanggung. Jadi ada perusahaan yang lebih besar yang mau menanggung ya. Siapa yang menjadi peserta? Yang menjadi peserta yaitu takaful yang lainnya ya. Seumpamanya di sini ada takaful individu, di sini takaful umum, ada takaful model yang lainnya, ada takaful model yang lainnya. Kemudian mereka mengikatkan dirinya untuk saling tolong menolong ya. Ketika mereka mengalami pilot, maka asuransi yang satu dengan yang lainnya itu membantu asuransi yang pilot atau yang mengalami musibah. Dan perusahaan reasuransi syariah ini juga hanya mengelola. Jadi nanti ada akad wakalah bil ujrohnya juga ya, karena dia mengelola maka ada akad wakalah bil ujrohnya. Demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Dengan sudah menyimak materi tadi berarti kita sudah menjawab bagaimana operasional yang ada di dalam asuransi syariah, baik itu dari akadnya, karena ini merupakan kunci ya, kunci di dalam berasuransi. Terus kemudian bagaimana konsep ta'awun yang mana hal ini sudah banyak dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Terus kemudian bagaimana operasional dana ya, pengelolaan dana sehingga sampai bisa dimanfaatkan sampai dengan klaim yang diberikan kepada para peserta dan juga asuransi syariah.
Demikian yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.